Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu bilmuhu wa ajalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa adraka bilhaqi magulah wa ujaba ala ibadihi al-hajja wal umrata wassalah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, baik di depan orang ramai atau ketika kita sendiri, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, kita selalu bertakwa kepada Allah. Mungkin yang lalu-lalu kita bermaksiat kepada Allah, ayo sekarang kita kembali ke jalan Allah. Apalagi yang umurnya udah 40 lebih, kayak saya nih, yang umurnya 40 lebih, kata ulama hati-hati. Kalau umur 40 lebih belum berubah, biasanya sampai mati payah nak berubah. 40 lebih masih suka nongkrong di warung kopi tapi tak pernah 5 waktu ke masjid. 40 lebih masih suka beli nomor, beli togel. 40 lebih masih suka berjudi, masih suka main perempuan, masih suka nak berbual. Ini kata ulama, biasanya sampai mati payah nak berubah. Makanya saudara, mumpung sekarang kita masih hidup, masih sehat, ayo kita kembali ke jalan Allah. Apalagi yang udah 40 lebih, malu kita, malu Pak. Yang udah punya anak, punya cucu, kita jadi contoh bagi anak kita. Ya, anak kita kena kita suruh ke masjid, kita tidak ke masjid. Anak kita marahkan karena ngerokok, sedangkan kita masih ngerokok. Jadi kalau kita mau diikut karena anak kita, ibda binafsik, kata Nabi Muhammad, mulai lo dari diri kita sendiri. Yang lalu-lalulah, ayo sekarang kita kembali ke jalan Allah. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Cuma ingat, jika Allah ingin mengampuni dosa kita, maka kita harus memenuhi 3 syarat tobat. Salah satu dari 3 syarat tobat ini tidak kita lakukan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Syarat tobat yang pertama yaitu al-igla. Al-igla artinya berhenti total dari perbuatan dosa. Bukan kemarin mabok 10 botol, sekarang aku berhenti ya mabok sebotol. Kemarin korupsi 10 juta, sekarang aku korupsi 1 juta ya. Ini namanya tidak berhenti total. Ada orang sekarang maksiat, besok tobat, sekarang maksiat, besok tobat. Itu namanya tidak berhenti total. Syarat yang tobat yang kedua yaitu an-nadam. Apa itu an-nadam? An-nadam menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menangis kepada Allah, bangun di tengah malam, mengingat dosa-dosa kita yang dulu. Ada gaul mengatakan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maksudnya gimana? Contoh, tadi kita kerja, mungkin ada kerja Gojek, tadi dapat 50.000. Ini untuk urusan dunia ya. Tadi barusan sebelum Jumat kerja dapat 50.000. Tenang, habis Jumat masih ada waktu, insya Allah aku bisa dapat 200.000. Hari ini kita belum jadi pegawai negeri, tenang, tahun depan masih ada waktu pembukaan, insya Allah aku jadi pegawai negeri. Hari ini kita masih punya utang, banyak utang, tenang, tahun depan masih ada waktu, insya Allah bisa bayar tuh utang. Untuk urusan dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi untuk urusan akhirat seakan-akan kita meninggal besok.
Ya Allah, mungkin Jumat ini adalah Jumat terakhir bagiku. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Mungkin habis Ramadan ini aku tidak ada lagi di dunia ini. Jika kita tanamkan ini, insya Allah kita akan selalu takut kepada Allah, dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat tobat yang ketiga yaitu al-wa'du. Al-wa'du artinya berjanji. Antara diri kita berjanji, ya Allah, saya berjanji kepadamu, mulai hari ini sampai saya mati, saya akan rajin sholat, saya akan rajin puasa. Ya Allah, mulai hari ini sampai saya mati, saya berjanji, saya tidak akan mabuk lagi, saya tidak akan berjudi lagi, saya tidak akan beli togel lagi, saya tidak akan main perempuan lagi. Ya Allah, berjanji kepada Allah. Jika 3 syarat tobat ini kita lakukan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi 3 syarat tobat ini hanya untuk dosa yang berhubungan dengan Allah saja. Sebab dosa 4 terbagi 2. Yang pertama dosa berhubungan dengan Allah, cukup 3 syarat tobat tadi. Yang paling bahaya nih dosa kedua, dosa berhubungan dengan manusia. Ini bahaya. Tidak cukup 3 syarat tadi. Selain 3 syarat tobat tadi, harus ada syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Al-musamahah. Meminta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin. Meminta maaf kepada orang yang kita fitnah, yang kita sakiti, yang kita gosip, yang kita bongkar kejelekannya. Mohon maaf, kadang-kadang tanpa sadar kita ngambil hak orang. Contoh, kita geser batas tanah kita. Geser batas tanah kita hingga masuk ke tanah tetangga. Tak ada apa-apa, cuma setengah senti bah. Tak boleh, ini harta orang. Kadang-kadang kita ngomongkan tetangga, ngomongkan jelek, fitnah tetangga. Ini tidak cukup syarat yang 3 tersebut, harus ada syarat yang keempat, yaitu al-musamahah, meminta maaf. Walaupun kita menangis kepada Allah, meneteskan air mata darah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya tanpa izin. Kita tidak minta maaf kepada orang yang kita fitnah, yang kita bongkar aibnya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu sekali lagi saudara, ayo kita bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah sebelum malaikat maut datang ke rumah kita. Sebab kita semua ini pasti mati saudara. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian saudara, kematian tidak perlu kita takuti, karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Itu yang perlu kita takuti. Wa khairuz zadi taqwa, kata Allah, sebaik-baik bekal menghadap kematian, sebaik-baik bekal di dalam kubur adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bekal kita Pak nanti mati nih, sholat 5 waktu ke masjid. Termasuk juga bekal kita nanti mati pergi haji ke Mekah. Ini Masya Allah, ya mungkin ada jamaah Masjid Darul Muttaqin yang tahun ini berangkat ya. Mudah-mudahan yang belum sampai ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Ini haji ini bekal kita Pak nanti dikubur Pak. Tanah kita tak mungkin masuk kubur Pak, mobil kita tak masuk kubur, duit kita tak masuk kubur. Yang masuk kubur duit kita yang di mana ditabung, bukan yang ditabung di bank. Yang masuk kubur duit kita yang ditabung di masjid, yang ditabung di pondok pesantren, ditabung di surau, ditabung ke anak yatim, fakir miskin. Itu yang akan masuk kubur. Makanya belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan muslim sempurna, belum dikatakan orang kaya kalau dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Kita tak tahu malu saudara, mohon maaf. Kita mampu bangun rumah sampai habis 500 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza buka bungkus harga 250 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Di rumah sepeda motor bersusun, PCX, NMAX, Vario, HP, Promax 14, umroh yang cuma 30 juta tak mampu saudara. Maka yang punya duit cepat daftar haji, paling sedikit umroh. Kata orang Pontianak, umroh yang penting sampai hajatlah ke Mekah. Jadi kita ini semua pasti mati saudara. Dan kematian itu sangat menyakitkan.
Kematian sangat menyakitkan. Suatu hari Nabi Idris mohon kepada Allah, ya Allah, tolong cabut nyawa saya. Kata Nabi Idris, kata Allah, jangan Idris sakit. Tidak apa-apa ya Allah, nanti hidupkan lagi. Untuk apa Idris? Saya ingin ngerasa kayak apa rasa sakit dicabut nyawa. Sakit kata Allah. Tidak apa-apa ya Allah. Akhirnya Allah panggil malaikat mencabut nyawa, malaikat Israel. Israel cabut nyawa Idris. Lalu malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi yang tak punya dosa. Nabi Idris meninggal dunia, lalu dibalikkan lagi nyawanya oleh Allah. Nabi Idris hidup lagi. Allah bertanya kepada Nabi Idris, yang mana sebenarnya Allah sudah tahu. Ini adalah untuk contoh bagi kita. Allah bertanya, Idris, kayak apa rasa sakit dicabut nyawa? Apa kata Nabi Idris? Ya Allah, rasa sakit dicabut nyawa, kalau bapak nak ngerasa, nanti balik ke rumah jangan langsung masuk kamar, tak usah. Nanti kalau nak ngerasa kayak apa rasa sakit dicabut nyawa, balik rumah bapak pergi ke dapur, ambil pisau paling tajam. Kalau tak ada pisau, boleh ambil pisau cutter atau silet. Ngambil silet, ya bawa anggap ini silet. Lalu pisau atau silet yang tajam tersebut simpan di dahi kita, tekan kuat-kuat, tarik sekuat-kuatnya. Udah itu kan terkelupas kulit tuh. Kulit terkelupas. Lalu kulit yang terkelupas Pak, tarik terus sampai ke kaki kita. Seperti itu rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Tapi beruntung kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saking sayangnya kepada kita, beliau berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan rasa sakit dicabut nyawa kepada umatku, timpakan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah, berkat doa Nabi Muhammad kita tidak terlalu merasakan sakit dicabut nyawa. Tergantung amal kita. Yang rajin 5 waktu ke masjid, insya Allah tak sakit dicabut nyawa. Yang rajin baca Al-Quran, ini lagi Pak kata ulama, ya, yang rajin pakai siwak. Beli siwak, apa kata ulama? Tastahsinut tumbaka fi fika wa tastahi bi an tastamil miswaka. Kau kemana-mana bawa rokok di kucing kau, tapi kau tak pernah bawa siwak. Kau bangga pakai rokok di mulut kau, tapi kau tak pernah pakai siwak. Ini sunnah Nabi Pak. Kita rokok 1 hari 1 bungkus 20.000, 1 bulan 600.000. Ini siwak di pasar tengah di Ahbab Jalan Pancasila itu harganya 10.000. 5 tahun yang penting tak ada hilang, tak ada habis. Ini diantara faedah siwak. Kata Nabi Muhammad, ketika dicabut nyawa tak ada terasa sakit. Tapi dengan syarat harus istiqamah, rajin pakai siwak sampai mati. Beli siwak, rokok mampu, masak siwak tak mampu saudara. Makanya kalau ingin tak ada sakit dicabut nyawa, ayo rajin-rajin ke masjid, rajin sholat 5 waktu, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin berbuat baik. Mudah-mudahan oleh Allah, karena keterbatasan waktu sampai di sini khutbah saya ini, mudah-mudahan oleh Allah yang belum nyampe ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh soleha. Mudah-mudahan kita semua ketika dicabut nyawa tidak terasa sakit. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama baginda Nabi